Tahun 2013, teknologi kontrol otak dilanjutkan dengan nama Brain Initiative, program resmi Obama. Sekarang udah bukan top secret lagi, tapi terang-terangan. Sudah bukan CIA lagi, tapi di bawah para saintis. Alasannya pasti bagus, buat ilmu pengetahuan supaya lebih memahami fungsi otak. Padahal, faktanya, program Brain Initiative ini melakukan eksperimen untuk mengontrol otak tikus dengan menggunakan gelombang cahaya. Disebut optogenetics, semacam saklar on dan off. Kalau saklar off, perilaku normal. Saklar on berubah jadi buas dan membunuh. Kita lihat, kalau saklarnya off, perilaku tikus normal-normal aja. Begitu saklar on, tikus langsung jadi buas. Benda mati pun diserang. Kita lihat contoh lain lagi. Saklar off, tikus nyantai aja jauhin jangkrik. Begitu saklar on, tikus langsung buas, memburu dan memakan jangkrik. Kita lihat contoh lain lagi. Diganggu robot plastik pun, tikus nyantai aja. Kalau saklarnya off. Begitu saklar on, robot plastik pun diserang oleh tikus. Pertanyaannya, buat apa buang uang dan waktu begitu banyak untuk meneliti ini? Buat kebaikan tikus? Omong kosong. Pasti buat mengontrol otak manusia, otak Anda. Begitu on, Anda bisa bunuh keluarga Anda sendiri, kontrol otak. Dan itu eksperimen pakai kabel. Kita semua tahu yang namanya saklar on dan off itu bisa diaktifkan dengan remote control. Bisa lewat HP Anda, bisa lewat menara-menara Telkom. Apalagi 5G yang dirancang jarak dekat satu sama lain. Tak ada tempat untuk sembunyi. Untuk aktivasi saklar on dan off ini harus dipasang reseptor dulu di otak. Bukan dipasang kabel seperti tikus, tapi lewat drugs, obat farmasi. Namanya DREDS. Ini terang-terangan ada di situs ternama Genetic Engineering and Biotechnology News. Jelas-jelas ditulis mind control drugs, tapi dibilangnya untuk kebaikan. Dengan cara apa mind control drugs pasang reseptor di otak? Adenovirus. Mereka masukkan adenovirus lewat obat farmasi, di mana adenovirus itu mengaktifasi saklar on dan off pada otak Anda agar bisa dikontrol dari jarak jauh. Jadi kalau tadi kita lihat saklar on dan off pada tikus itu menggunakan kabel, sekarang nggak perlu kabel lagi. Tinggal suntik adenovirus lewat obat atau vaksin, maka sel-sel otak Anda berubah jadi reseptor. Tinggal pencet on dan off dari jarak jauh. Wow, ini bukan kata saya, tapi kata Oxford. Mumpung ada pandemi, sekalian adenovirus itu dimasukkan dalam vaksin COVID. Juga bukan kata saya, tapi kata News Medical Life Sciences. Semua datanya kredibel. Adenoviruses have been in the news recently. There was a recent outbreak of adenovirus infections in New Jersey, and it was responsible for the deaths of at least 10 children. So what are adenoviruses, and how dangerous are they really? Adenoviruses are, actually, a common group of viruses that are most known for causing mild upper respiratory illnesses like a mild cold, but they can also cause severe problems like pneumonia. They can also cause diarrhea, pink eye, bladder infections, and even neurological diseases if the infection hits the brain or spinal cord. But what are adenoviruses? And how are they used in vaccines to fight the virus that causes COVID-19? Well, viruses are known for being good at getting into cells. Adenoviruses are a group of viruses that usually cause common illnesses and symptoms like fevers and coughs. But scientists have learned how to disable the genes that can cause illness. An adenovirus can be used as a vector or carrier to deliver a gene to cells with instructions. Think of the adenovirus vector as an envelope with a message inside. And in the case of a vaccine to fight COVID-19, the message being delivered is a gene that will instruct cells to temporarily make just enough of the SARS-CoV-2 spike protein. Jadi, adenovirus itu sebenarnya virus penyebab penyakit yang berbahaya. Mereka bilang gen penyakitnya sudah dibuang. Ya kalau bisa buang gen jahat, kenapa nggak gen jahat coronanya aja yang dibuang? Katanya, dalam kasus vaksin COVID, gen jahatnya sudah diganti dengan instruksi untuk menyetel sel-sel Anda agar imun dari COVID. Sementara, menurut Oxford, dalam kasus teknologi DREDS, instruksinya untuk mengaktifkan reseptor kontrol otak, saklar on-off tadi, sehingga otak Anda bisa dikontrol dari jarak jauh.
Analogi sederhananya, vaksin adenovirus itu ibarat tas pistol yang dimasukkan ke dalam pesawat komersial. Mereka bilang pistolnya sudah nggak ada, sudah diambil, sudah diganti dengan sembako. Padahal itu tas bisa juga diisi bom. Kita nggak pernah tahu apa isi sebenarnya karena nggak pernah diaudit. Jadi, vaksin yang nggak pernah diaudit secara medical science, tapi wajib disuntikan ke tubuh rakyat, TNI, dan polisi. Sama bodohnya dengan membiarkan tas pistol masuk ke pesawat tanpa diperiksa. Kan sudah jelas adenovirus itu aslinya berbahaya, ibarat tas pistol. Kenapa nggak diperiksa? Cuma uji klinis 2 minggu doang, ya jelas saja lulus. Masa mau masuk pesawat yang isinya cuma 200 orang aja, diperiksanya begitu ketat? Sementara vaksin yang masuk ke tubuh 200 juta penduduk nggak pernah diaudit isinya apa. Lebih penting mana 200 penumpang pesawat dengan 200 juta penduduk? Mahalan mana pesawat terbang atau jiwa rakyat TNI dan Polri? Ini adalah keteledoran yang sangat fatal. Hal sederhana seperti ini nggak akan terpikir oleh para dokter yang gelar sarjananya numpuk tapi cuma pinter textbook. Yang berpikir seperti ini hanya yang punya otak intel. Coba lihat fakta dokumen CIA. Teknologi kontrol otak itu sudah dikembangkan sejak 70 tahun yang lalu. Senjata ampuh untuk menaklukkan negara lain dengan mudah kalau rakyat dan tentaranya di bawah kontrol hipnotis dan obat-obatan. Coba lihat fakta pembunuhan Robert F. Kennedy, John Lennon, penembakan Ronald Reagan. Semua penembaknya dalam kondisi terhipnotis mind control. Coba lihat jejak hipnotis MK Ultra di dunia selebritis. Orang bisa mendadak bengong seperti zombie meski di tengah orang banyak, meski di tengah siaran online. Dan lihat perkembangan teknologi kontrol otak terakhir. Tahun 2003 dikembangkan teknologi optogenetik. Optogenetik itu mengontrol sel-sel Anda dengan cahaya, semacam saklar on dan off. Ini sudah hampir 20 tahun lalu. Intinya mengontrol sel-sel Anda. Bukan cuma sel otak, tapi juga sel jantung, stem cell, dan lain-lain. Pikiran dan tubuh Anda bisa dikontrol dari jarak jauh. Bisa bikin Anda marah, buas, atau takut. Bisa memanipulasi memori otak Anda, pergerakan tubuh Anda, membuat Anda tidur, memanipulasi tekanan darah, dan detak jantung Anda. Ini ilmu santet modern atas nama sains dan kedokteran. Supaya nambah anggaran, tahun 2013 dibuatkan program resmi Obama, Brain Initiative. Eksperimen optogenetik ini sudah berhasil dengan sempurna. Tinggal gimana caranya mengaktifkan reseptor on dan off pada sel Anda tanpa kabel. Maka mereka kembangkan mind control drugs. Namanya aja udah sangat mengerikan. Reseptor designer, maksudnya saklar cahaya on-off di sel otak yang secara eksklusif diaktifkan oleh designer drugs. Anda jadi boneka yang dikontrol secara eksklusif oleh mereka. Untuk aktivasi saklar on dan off di sel Anda, mereka gunakan suntikan obat atau vaksin berisi adenovirus. Yang ngembangkan juga bukan main-main, medical science paling top di dunia, Oxford dan Max Planck Institute. Dan terakhir, fakta bahwa adenovirus digunakan juga sebagai bahan vaksin COVID. Mau bantah apa? Data di depan mata. Elit global ini pede sekali. Kasih data di depan mata pun rakyat nggak ngerti juga. Alasannya tentu untuk kebaikan. Tipuan iblis dari dulu memang selalu begitu. Merayu Hawa agar makan buah khuldi atau apel. Alasannya juga untuk kebaikan, supaya kamu jadi Tuhan, supaya kamu hidup selamanya, dan lain-lain. Begitu juga optogenetik ini. Alasannya untuk menyembuhkan Parkinson, untuk pacu jantung tanpa operasi, dan lain-lain. Menyuntikkan vaksin adenovirus untuk aktivasi optogenetik ini memang seperti kasih pistol ke seluruh rakyat. Pistol memang bisa untuk kebaikan, buat nembak maling, tapi bisa juga jadi bencana. Saling membunuh atau membunuh diri kita sendiri. Coba Anda pikirkan optogenetik pada tikus tadi. Kenapa yang dicari? Sel-sel yang membuat tikus jadi buas atau membunuh. Untuk kebaikan tikus atau untuk kepentingan yang kontrol tikus? Bagaimana jika diterapkan pada tentara atau polisi yang pegang pistol? Begitu saklar on, tiba-tiba jadi buas dan membunuh teman atau keluarganya sendiri.
Penggunaan optogenetik lainnya memanipulasi memori otak. Ini impian mereka dari dulu. Nyuruh bunuh orang, abis itu nggak ingat siapa yang nyuruh. Bahkan optogenetik bisa mempengaruhi pengambilan keputusan. Bagaimana jika presiden dan menteri-menteri kita pengambilan keputusannya bisa dikontrol dari jarak jauh? Untuk kebaikan siapa? Optogenetik juga bisa digunakan untuk membuat orang tidur. Alasannya, tidur kan bagus buat kesehatan. Iya, gimana kalau TNI dan Polri kita dibikin tidur ketika negara diserang? Kebaikan buat siapa? Yang tak kalah mengerikan adalah sinyal cahaya on dan off untuk mengontrol detak jantung Anda. Ini adalah video eksperimen optogenetik dari Stanford University School of Engineering. Tiap kali sinyal on, sel jantung berdetak. Alasannya bagus, alat pacu jantung tanpa operasi. Gimana kalau on-off-nya dibikin makin cepat dan terus-terusan? Matilah orang. Ini lebih canggih dari CIA. Gak perlu training mind control. Gak usah pusing-pusing bikin trigger wanita berbaju polkadot seperti pembunuh Kennedy. Cukup pakai remote control, orangnya pasti mati. Jadi gak perlu perang untuk bunuh 1 juta tentara dan polisi. Cukup masukkan adenovirus dreads lewat vaksin. Percuma beli alutsista mahal-mahal kalau tentaranya bisa dibunuh pakai remote control. Ini adalah fakta. Optogenetik bisa buat pacu jantung. Fakta, vaksin COVID berisi adenovirus yang bisa digunakan untuk aktivasi optogenetik di sel Anda. Dan fakta, Anda nggak tahu program adenovirus yang disuntikan ke tubuh Anda itu isi perintahnya apa. Mewajibkan vaksin tanpa audit kepada seluruh rakyat, TNI dan Polri, sama cerobohnya dengan menggadaikan nyawa 277 juta penduduk pada kekuatan asing. CIA sejak 70 tahun lalu keluar duit banyak untuk penelitian kontrol otak. Sekarang ada teknologi baru, optogenetik yang bisa diaktifkan lewat adenovirus dalam vaksin. Bisa mengontrol 7,7 miliar penduduk dunia. Pasti mereka upayakan. Saya berharap vaksin yang sekarang ini belum diisi program aktivasi optogenetik. Tapi jangan lupa, vaksin ini bukan cuma 2 kali suntik, bisnis repeat order. Lihat aja setahun 2 tahun lagi, yang sudah divaksin akan ditakut-takutin, bakal mati kalau tidak divaksin ulang. Ini akan terus berlanjut sampai teknologinya siap betul. Kami ini bukan anti vaksin, yang mau divaksin silakan, yang mau pasang optogenetik silakan. Yang kami kritisi adalah sikap overacting mewajibkan vaksin, padahal negara lain gak gitu-gitu amat. Cina yang produksi vaksin tidak mewajibkan warganya divaksin. Presiden Putin secara tegas mengatakan tidak akan mewajibkan vaksin pada warganya. Yang mau ya silakan, yang nggak mau jangan dipaksa. Itu baru sikap negarawan. Presiden Biden juga tak wajibkan vaksin untuk warga Amerika. Lucunya, di negeri yang gila anggaran, warganya didenda kalau tolak vaksin. Kenapa di Indonesia drama sekali soal COVID? Karena duit anggaran. Kok nggak ada malunya ya? Keruk anggaran propaganda bilang vaksin COVID manjur. Sementara menterinya sendiri bilang vaksin bukan formula ajaib untuk menghentikan pandemi. Jadi buat apa dong? Buat ngabisin anggaran doang apa gimana? Belum cukupkah mereka menghina kecerdasan Anda? Mau tahu cara hentikan pandemi dengan murah? Stop pendanaannya. Ini bukan kata saya, tapi kata penemu PCR yang wafat 5 bulan sebelum COVID. The way to get rid of AIDS is to stop funding it. Just stop everything that's called AIDS research. Somebody tries to get a grant for AIDS research, say,
We don't do it anymore. We don't have AIDS. Coba kita tengok India. Drama COVID dijadikan alasan untuk nggak Pilpres 2024. Pantesan belakangan ada drama COVID di India. Propaganda ketakutan, akal-akalan untuk melanggengkan kekuasaan. Ujung-ujungnya memang duit, kekuasaan, dan kontrol penduduk. Kepada para pemirsa, jangan harap ada perubahan jika rakyatnya diam saja. Pemerintah baru akan gerak kalau ada desakan rakyat. Bagi yang pengecut ketakutan sama elit global, episode mendatang kami akan beberkan dokumen rahasia CIA bahwa di tahun 60-an itu CIA tak ada niat sedikit pun untuk menggulingkan Presiden Soekarno. Kalau kitanya berani, elit global pasti takut. CIA pun tunduk. Itulah hebatnya presiden kita. Tahun 60-an itu, CIA justru mendukung Soekarno dari belakang. Presiden Soekarno tidak dijatuhkan oleh elit global, tapi oleh elit lokal. Viva Republik Indonesia. Salam People Power.